Halo teman-teman, selamat pagi dari Taiwan. Nah, jumpa lagi masih dengan saya Santi di Taiwan. Saya hari ini masih di taman ya, man. Jadi dari jam 4 saya udah bangun, jam 5 kalau saya keluar. Dan jaraknya sini sama rumah saya itu nggak begitu jauh. Saya masih di sini dan saya itu pengen ngobrol teman-teman. Suasana pagi. Jadi ngobrol saya gini teman-teman. Saya perkenal diri saya dulu aja ya. Saya itu Santi dari Solo, Jawa Tengah, dan saya tinggal di Taiwan permanen. Saat ini saya tinggal di Taiwan itu sudah 20 tahun dan saya mempunyai 2 orang anak. Nah, pesan saya kepada anak saya yang pertama, sebenarnya saya itu nggak pengen loh kamu jadi seorang TKW. Jadi gini teman-teman, anak saya itu ada di Indonesia dan sekarang itu dia itu pengen kesini. Saya nggak mau menjelaskan kenapa dia susah masuk ke sini ya. Saya nggak mau jelasin itu, soalnya saya masuk Taiwan itu dari 20 tahun yang lalu. Sedangkan 20 tahun yang lalu semua data-data itu nggak seribet sekarang kayak gitu. Nah, saya nggak mau membahas terlalu dalam masalah itu. Nah, kuncinya jadi pengen saya itu anak saya itu di Indonesia, nyari kerjaan di Indonesia. Kalau dia nggak dapat kerjaan, setidaknya dia itu punya usaha gitu. Tadinya saya itu kan ada teman baik di Jakarta yang dari Solo juga, dan dia itu dagang ya teman-teman. Waktu itu harapan saya udah besar sekali kalau anak saya ini nanti, kan katanya mau nyari kios. Saya bilang oke, nyari kios nanti saya ya saya sebagai ibunya ya, saya itu backgroundnya dia juga karena dia anak saya gitu. Maunya saya itu terus terang, poin saya itu nggak mau anak saya jadi TKW teman-teman. Nah, sekarang itu pas kita balik lagi ke cerita yang saya titipin teman saya di Jakarta. Dia itu jadi ikut teman saya belajar dagang sayur teman-teman. Nah, setelah dagang sayur, saya nggak tahu kenapa, karena menurut saya anak saya udah dewasa. Sekarang kan dia umurnya udah 23. Saya nggak mau mengunci dia dalam komunikasi, kakak kamu sama siapa tiap hari, itu saya nggak pernah. Jadi saya itu emang komunikasinya itu jarang sekali teman-teman. Jadi kayak pokoknya kalau saya merasa ada sesuatu, kalau saya ada waktu gitu, pokoknya ngobrol biasa gitu. Nah, sekarang saat ini karena kemarin juga pandemik ya, jadi dia itu nggak dagang lagi teman-teman. Nah, dia itu sekarang rencananya mau ke Taiwan, nyari kerjaan di sini. Saya udah nyari sana sini, saat ini masih belum ada. Maksudnya tuh nyari kerjaan itu yang nyari job sendiri di sini, dan nanti tuh prosesnya nggak tahu mau dititipin sama agent mau apa sendiri, itu nanti belum tahu. Tapi saat ini saya nyari job itu masih susah teman-teman. Nah, saya kenapa alasan saya nggak setuju anak saya jadi seorang TKI TKW itu, bukan semua TKI TKW itu nggak baik teman-teman ya, tapi menurut saya itu loh mantan babu ya kalau boleh ngomong. Jadi sampai saat ini saya masih berdiri di sini, dan saya ini sekarang umur saya di atas 40, tapi saya masih alhamdulillah punya pekerjaan tetap, masih punya gaji, dan saya itu mau anak-anak saya itu lebih maju daripada saya gitu. Tapi apa keadaannya, saya suruh ngelanjutin kuliah nggak mau, akhirnya break. Sekarang mau nyari kerjaan susah. Jadi gimana saya sebagai orang tua, bukan saya nyalain pihak anak, saya juga nggak nyalain saya sendiri ya. Jadi emang suasana ini tuh memang hidup yang harus saya lalui, dan saya harus bisa keluar. Maksudnya keluar tuh menyelesaikan masalah ini kayak gitu. Ya poinnya itu tadi, saya itu mau anak saya, kalau anak saya lagi nonton video ini ya, sebenarnya saya tuh nggak begitu setuju banget ya, kamu itu mau masuk ke Taiwan jadi TKW, karena kamu nggak tahu TKW itu susahnya ke apa, apalagi orang yang nol bahasa Mandarinnya. Kalau di Taiwan itu orang kalau lihat postingan seseorang, oh Taiwan syahdu gini-gini. Saya yang udah di Taiwan 20 tahun, saya itu dulu sewaktu saya belum mengambil keputusan kerja di rumah sakit itu teman-teman,
kerjaan saya itu berbaur dengan TKI TKW, karena bukan sombong ya, saya tuh punya mobil itu dulu beli baru. Nah waktu itu saya nganter temen yang pokoknya ibaratnya kayak taksi gelap lah. Nah waktu itu saya agak lama terjun di dunia itu. Terus kalau misalkan ada mas-mas mbak-mbak TKI TKW kaburan yang mau pulang, saya dulu juga proses. Cuman semua itu kan jadi nggak saya publikasikan, emang semua itu tuh pribadi bagi saya, karena kalau saya mau menolong orang itu terus terang yang maksudnya yang tahu detail gitu loh teman-teman, bukan soalnya saya bukan nggak mau membantu seluruhnya, tapi kebanyakan yang saya alamin itu orang Indo itu kadang-kadang hari ini ngomongnya A, besoknya udah B gitu. Itu yang saya alamin. Dan maaf kalau saya ngomong salah untuk masalah ini ya. Jadi kenapa alasan anak saya nggak mau jadi TKW? Saya mau kamu itu punya usaha sendiri. Nah orang itu yang paling enak itu adalah apa? Menjadi bos dari diri kita sendiri. Kita nggak ada yang mau ngatur waktu. Sekarang saya kerja di rumah sakit besar aja ya, saya bukan nggak merasa senang, kadang-kadang itu kayak kalau diselingin rasa capek itu tuh ada perasaan wah namanya kita kerja ikut orang kan diatur sama orang ya, itu kan kalau rumah sakit kan diatur sama pemerintah, maksudnya pemerintah yo sekarang lagi pokoknya ada aturan-aturan yang nggak bisa kita tolak, sedangkan kadang-kadang kita nggak mau menuruti aturan itu gitu. Mungkin teman-teman paham ya yang saya maksud. Jadi poinnya video ini, kalau anak saya mendengar itu ya, kamu itu lebih baik nyari kerjaan di Indo yang sekiranya belakangnya, misalkan mau bikin cucian motor, cucian apa, kemarin udah saya tawarin mau bikin cucian motor, katanya di sini cucian motor banyak. Itu Indonesia itu luas sekali loh. Jadi kenapa saya selalu menyarankan kamu tuh harus punya inisiatif, misalkan petualang kesana kemari gitu maksudnya. Jadi di situ tuh sambil belajar, sambil melihat keadaan. Nah nanti di situ kamu bisa memutuskan sesuatu. Kalau kamu pikirannya hanya jadi TKI, nah nih saya contohnya stucknya di sini. Saya sebenarnya udah tinggal di Taiwan 20 tahun, itu kayaknya udah enak banget teman-teman. Karena apa? Taiwan itu bagi saya nggak begitu suka ya, karena dulu itu saya kenapa sampai bisa masuk Taiwan itu, dulu awal cerita masuk ke Taiwan itu ponakan saya itu masuk Taiwan. Waktu itu saya lagi jatuh-jatuhnya, maksudnya jatuh-jatuhnya itu saya punya anak kecil dan masalah keuangan juga waktu itu di bawah sekali ya. Kayaknya misalkan ibaratnya waktu dulu itu kalau kita ngutang itu teman-teman itu nggak ada yang percaya, karena apa, kita nggak punya kerjaan waktu itu dan anak juga masih kecil, apalagi kita juga cuma lulusan SD, mau kemana kita nyari kerjaan di Indonesia selain kuli. Nah terus waktu itu ponakan saya masuk Taiwan, terus saya denger itu kayaknya 2-3 bulan kemudian itu, waktu itu potongannya tuh masih 12 bulan teman-teman. Pokoknya saya tuh dengernya itu setelah dia di Taiwan itu mengirim duitnya banyak teman-teman. Nah akhirnya tekad saya bulat, nggak tahu, pokoknya harus bisa masuk Taiwan. Jadi waktu itu saya masuk Taiwan itu nyari utangan dulu teman-teman, kayaknya kalau nggak salah 3 juta lah buat masuk PT, 2 juta terus ongkosnya 1 juta. Nah akhirnya saya masuk Taiwan. Nah pertama kali saya masuk Taiwan itu saya nggak sukses teman-teman. Jadi saya itu dapat majikan masih muda, jaga anak, jadi karena bahasanya mentok juga, akhirnya saya 6 bulan break terus akhirnya alhamdulillah ya dapat majikan yang sampai saat ini menjadi ibu angkat saya itu. Nah itu tuh mulai dari nol lagi teman-teman. Nah perjalanan dimulai dari situ, saya ketemu kerja baik-baik, potongan kontrak 12 bulan. Waktu itu kita nggak nerima sama sekali, dulu itu nggak ada namanya HP segala macam itu teman-teman. Waktu itu otak saya itu hanya jujur, kerja di luar itu jujur, nggak boleh, maksudnya nggak boleh putus asa, harus tetap gitu. Alhamdulillah dapat majikan baik. Nah dari situ tuh saya mulai
pikiran saya kalau orang udah baik sama kita juga harus baik sama orang lain gitu. Jadi mak angkat saya yang sekarang ini, yang kalau teman-teman pasti udah lihat videonya ya. Nah itu tuh dia itu punya sawah 3 tempat teman-teman. Jadi saya jaganya itu sebenarnya kontrak saya itu jaganya 1 orang. Dulu akongnya masih hidup, tapi akongnya sekarang udah nggak ada ya, udah nggak adanya lama sekali. Aduh, HP saya dimakan semut teman-teman. Dimakan semut merah. Nah terus saya lanjutin, ibu angkat saya itu anak-anaknya di Taichung semua, anaknya laki-laki ada 4. Nah di situ tuh saya bebas mau naik motor, mau pergi kemana. Terus majikan saya yang laki itu dulu kalau saya bilang mau ke pasar, saya masih ditanyain kamu punya duit enggak, kayak gitu. Nah, kadang-kadang saya bilang ya itu duit belanja gitu, tapi dia masih ditambahin lagi maksudnya dari kantongnya dia sendiri gitu loh teman-teman. Nah terus perjalanan sampai sana panjang, akhirnya saya ngambil di situ tuh kayaknya 2 kontrak teman-teman. Terus akhirnya saya ketemu suami saya yang sekarang di Taiwan ini, tapi juga nasib saya kurang bagus lagi ya teman-teman. Akhirnya suami saya itu karena cancer, jadi dia pergi duluan. Saya nggak mau ceritain masalah itu, sekarang saya mau ceritain masalah ke anak itu tadi. Bagi saya pengalaman TKW itu bagi saya tuh nggak enaknya karena apa, kita tuh maaf teman-teman ya, jadi itu baterai HP saya itu tadi ada notifikasi 20%, sedangkan iPhone itu nggak boleh mati sama sekali. Jadi akhirnya saya nyalain mobil, terus saya colok di mobil ini. Nah saya colok, nanti kita ngobrol dulu di sini. Nah saya mau lanjutin tuh tentang anak saya yang di Indo yang mau masuk ke sini ya. Pesanku tuh nggak usah jadi TKW, kamu nyari tempat usaha. Nah nanti kita jalan bareng-bareng. Maksudnya tuh jalan bareng-bareng itu apa ya, itu tadi kuncinya. Saya udah ngomong berkali-kali mau punya inisiatif. Kalau kamu cuma ngandelin, ibaratnya orang jalan ke kanan ikut ke kanan, orang jalan ke kiri ikut ke kiri, kita nggak bakalan maju. Harusnya kita itu orang mau jalan ke kanan, kitanya sendiri yang ke kiri. Dan kita itu nggak usah takut dengan diri sendiri gitu. Maksudnya tuh gimana ya, harus kuat tantangan kalau saya boleh ngomong. Itu tuh kuncinya. Karena saya apa, pengalaman saya pribadi ya teman-teman. Terutama ini juga buat anak saya. Ini saya tujuan ke anak saya dulu yang di Indo ya. Jadi kita tuh harus kuat dan harus berani tantangan. Itu apapun sesuatu, kalau kita belum pernah mencoba, kita itu nggak bakalan tahu gitu. Tapi sebelum kita mencoba, misalkan wah nggak bisa gini-gini, orang kalau nggak nyoba itu mana bisa maju. Jadi kita itu kalau saya positif, kalau saya segala sesuatu itu kita harus mencobanya dulu, dan nanti kita kalau udah mencoba baru dicari solusinya. Misalnya ini di sini kurang baiknya di mana, misalkan jualan, ini nggak lakunya gimana, nanti perjalanannya tuh seperti itu. Jadi poinnya itu kalau kita belum mencoba itu kita nggak bakalan ketemu kekurangannya di mana dan kesalahannya di mana. Itu yang utama. Dan masalah ini juga saya nggak cerita ke orang tua saya teman-teman sekarang, tapi hari ini saya cerita di sini itu karena saya sudah bisa melewati. Jadi saya itu punya anak 2 teman-teman. Yang satunya pengen masuk ke Taiwan, sedangkan hati saya menolak. Yang kedua anak saya yang di sini itu sebenarnya udah SMA kelas 2 teman-teman. Tapi dia itu katanya nggak mau ngelanjutin ke sekolah. Ya sebagai namanya orang tua saya itu ya teman-teman, tinggal segitunya kan mendorong, menarik. Tapi yang terjadi itu udah 1 tahun saya tarik, maksudnya saya mendorong dia, tapi sepertinya saya mau mundur. Jadi saya membiarkan dia itu mengambil keputusan, harus nanti resikonya harus menanggung sendiri. Saya
nggak mau nanti dia itu misalkan menyesal, tapi setelah semuanya berlalu ya. Soalnya terus terang saya itu dengan sekuat tenaga 1 tahun itu saya narik ulur supaya anak ini sampai lulus, tapi sepertinya untuk saat ini teman-temannya, jadi dia itu maksudnya belum benar-benar tanda tangan meninggalkan sekolah, tapi pikiran saya sendiri harus merubah pikiran saya. Karena apa? Dalam waktu 1 tahun kemarin itu pikiran saya, pokoknya saya nggak bisa nyeritain apa sedihnya dan gimana saya mempertahankan anak ini untuk tetap ke sekolah. Nah, tapi lama-lama kesini, kemarin saya udah pikirkan bulat-bulat. Ya itu tadi omongan saya. 你要做什么事情，你到的时候责任很大，你自己要负责任。不是妈妈要给你负责任，没有半个人给你一个负责任你的问题，你自己选的。所以到的时候，如果是意外怎么样的，你不可以反对我。张亚芳，你这个是我讲给你听的。妈妈现在没有给你意见什么样的，看你要剪怎么样的，我无所谓的。如果是你想现在要一定用你的方法，你要骗我要到，反正你的道理就是不相信3个是对了。现在我没有话跟你说了，随便你。是你有一个问题是你显得责任很大，后面你自己要负责任，就有那样而已。妈妈就有跟你讲ya. Jadi teman-teman saya, kenapa saya masalah ini saya curhatkan? Karena saya saya itu emang dari dulu memilih hidup saya itu nggak terlalu banyak berharap dengan seseorang, atau saya itu misalkan saya nggak ada teman saya bisa begini-begini, tidak. Jadi perjalanan saya itu sebenarnya bukan sebenarnya ya, itu yang saya alamin, semua itu kebanyakan saya sendiri. Kamu percaya nggak teman-teman, suami saya meninggal itu saya sendiri yang ngantar ke pemakaman. Terus kalau pas, maksudnya pemakaman yang pembakaran itu tuh satu keluarga ya, tapi pas meninggalnya itu saya sendiri, semuanya itu saya yang nanganin. Jadi sekarang kalau saya bisa menghadapi masalah yang sebesar itu, kenapa saya masalah anak-anak saya yang sekarang saya itu mesti tiap hari saya pusing mikirin anak gini-gini, rasanya saya itu kayak hanya membuang waktu saya teman-teman. Jadi sekarang saya udah putuskan bulat-bulat, pesan saya itu untuk anak saya yang di Indonesia, kalau bisa nyari usaha di Indonesia saya akan membantu dari sini. Itu suara apa teman-teman? Itu. Terus yang kedua, 张亚芳，妈妈现在没有意见给你这样，我现在应该有不需要讲很多话给你听的，因为不管怎样我讲话你听不下去了。Jadi teman-teman, saya ngomong sama anak saya ya, kalau anak saya yang perempuan itu kalau saya ngomong banyak pasti dianya berontak, karena emang anaknya itu sekarang memutuskan nggak mau sekolah. Tapi saya ngomong tadi, dia itu untuk saat ini belum memutuskan kontrak dengan sekolahan ya. Kalau memutuskan kontrak dengan sekolahan itu biasanya tanda tangan dengan saya. Kita lihat aja nanti perjalanannya gimana. Orang itu tidak ada namanya mantan saudara, itu nggak ada. Cuman gimana cara kita berkomunikasi. Sedangkan saya orangnya itu, saya itu orangnya paling keras teman-teman. Jadi kalau misalkan saya itu sekarang saya nggak mau kejadian-kejadian orang lain, karena orang lain itu bagi saya, kalau cuman misalkan masalah yang kecil di FB misalkan nggak haknya dia komen di FB, misalkan saya ngobrol sama teman saya itu masuk komen, itu udah saya delete. Nah itulah saya teman-teman. Setiap orang punya karakter sendiri-sendiri, dan karakter itu tidak bisa dirubah. Saya ngalamin tidak bisa dirubah. Itu karena waktu saya kan ngomongnya kenceng teman-teman. Jadi kalau orang kampung itu ya, menurut
saya itu ngomongnya biasa, tapi orang lain berpendapat omongan saya itu kenceng, teman-teman. Jadi semenjak saya kawin dengan bapaknya Meme itu, sebenarnya adiknya yang nomor 2 itu udah pernah komplain ya, kok Santi ngomongnya kenceng kayak gitu. Terus akhirnya saya kan tinggal di mak angkat saya itu 6 tahun. Jadi mak saya itu telepon ke adik saya ngasih tahu, Santi itu ngomongnya begini-begini, tapi anaknya begini-begini. Tapi akhirnya perjalanan hidup sampai di keluarga ini, kalau di keluarga ini yang sekitarnya 15 tahun ya teman-teman. Jadi kan saya kerja dulu, terus menyambung KTP Taiwan. Jadi banyak orang-orang yang mengerti karakter saya. Jadi menurut saya karakter seseorang itu tidak bisa dirubah hanya dengan cara salah satu di antara kita itu bisa mengerti gitu loh. Kalau kita nggak bisa mengerti, misalkan kalau anak-anak saya nggak bisa ngerti mereka, ya mungkin saya ngalah yang bisa ngerti mereka. Cuman satu hal yang saya peringatkan, kalian memutuskan sesuatu itu nanti suatu saat semuanya itu harus tanggung jawab sendiri. Kita nggak bisa nanti kamu buat keputusan begini-begini, kayak Meme mengambil keputusan nggak mau sekolah terus nanti nyalain saya. Nah itu saya nggak mungkin. Dan alasan video kenapa saya membahas ini di dalam video, teman-teman, pertama biar anak saya tahu, kedua saya itu nggak pernah namanya cerita masalah yang kayak gini-gini dari dulu itu, teman-teman, ke keluarga saya. Jadi sekarang biasanya kalau misalkan saya ada masalah, saya itu menghindar dulu dari keluarga, dan pokoknya menghindar dulu lah. Kalau ditelepon ya saya nggak angkat, saya bilang saya lagi sibuk, padahal otak saya lagi muter, nggak tahu gimana saya menyelesaikan. Tapi masalah yang ini kayaknya, masalah anak yang sayang di Taiwan tuh kayaknya emang udah dari tahun yang lalu, tapi endingnya seperti ini saja. Kemarin dari 2-3 hari yang lalu saya sudah memutuskan kalau dia mau berhenti sekolah silahkan, itu hak dia. Tapi ya itu tadi, 你要承认后面有什么事情，你责任要很大，你自己要，反正你那个责任一定要你自己要负责是对的。Jadi tanggung jawab itu semua ada pada kalian. Kalian memutuskan sesuatu, mengerjakan sesuatu, nanti itu tanggung jawabnya pasti ada gitu. Saya kira mungkin video ini yang saya tujukan mungkin ke keluarga saya, ke anak saya. Aduh, ini masuk ke mobil, teman. Video ini saya nggak tahu dengan cara ini salah apa enggak, tapi setidaknya saya tidak menanggung beban. Kalau saya masih dikasih umur panjang, saya akan melanjutkan perjalanan saya nggak boleh stuck di masalah-masalah yang sama. Terus terang masalah anak perempuan saya itu, saya membawanya hampir setahun, dan kalian nggak tahu kan, sekarang saya udah pikir relax. Karena saya kalau udah bisa ngomong keluar itu berarti otak saya itu udah nggak ganjelan. Maksudnya nggak ada ganjelan sedih apa, udah nggak, semua udah saya keluarkan. Jadi terima kasih telah menonton curhatan saya kali ini. Nanti kita bikin video selanjutnya. Saya akan tetap bikin video, entah nanti jadinya itu hanya sebagai memori di YouTube saya, atau nanti suatu saat memang YouTube ngasih gaji ke saya, itu saya nggak tahu nanti videonya saya semakin pintar apa semakin tetap goblok aja, saya juga nggak tahu. Cuman intinya saat ini saya nggak mau terbawa masalah-masalah yang kemarin. Saya harus tetap menjadi seorang ibu, tanggung jawab seorang ibu adalah, jika kalian ngubungin saya itu berarti kalian butuh saya. Kalau kalian tidak menghubungi saya, ya mungkin dalam keadaan bahagia, itu aja. Karena saya bukan karena cinta tanggal jauh. Jadi kontak seseorang itu sebenarnya dari teman-teman, kalau saya boleh ngomong itu, kita punya kontak dengan seseorang itu karena kita itu punya naluri yang sama. Jadi misalkan mak saya lama nggak SMS saya, ada kenapa, berarti dia nalurinya si mak saya mungkin ada kangen saya juga gitu sama anak saya, lama nggak itu, gimana keadaannya.
Jadi kalau setiap kali cuma dengernya oh setiap hari saya nggak ada duit, nggak duit itu sebenarnya semuanya nggak ada teman-teman. Kalau sekarang kita banyak duit itu karena kita kerja. Saya kasih tahu ya, saya itu dulu kerjanya tuh apa, masih kerja di rumah sakit. Jadi waktu itu saya ngambil kerjanya itu jam 8 sampai jam 4 siang. Terus sore itu saya masih kerja di restoran mie dulu, restoran mie. Nah itu kalau masih hari libur itu malam itu saya pergunakan untuk narik taksi teman-teman TKW, terus masih jualan barang-barang Indonesia, terus saya masih menerima mengirim teman-teman. Tapi semua itu udah berlalu ya. Sebenarnya ngomongin itu juga nggak penting-penting banget, tapi setidaknya orang-orang tahu perjuangan saya dan kenapa saya kok maksudnya saya nggak mau ngomong sombong apa-apa lah. Kok saya bisa nyari duit itu karena apa? Kalau kalau orang ngomong oh saya nggak punya duit apa, semuanya itu nggak punya duit tanpa dicari teman-teman. Jadi kuncinya itu, kalau kita mau sesuatu kita mau berusaha. Nah, pesan saya itu. Terima kasih telah menonton curhatan saya hari ini ya teman-teman. Karena kemarin ya saya bilang pusing-pusing itu saya nggak tahu harus menentukan jalan apa gitu. Tapi pada endingnya harus saya nyerah. Nyerah itu artinya saya memberikan keputusan kepada mereka yang butuh keputusan itu. Karena apa? Kalau tarik ulur saya, dia menarik dan saya juga menarik, itu nanti tidak ada endingnya. Terima kasih telah menonton video ini. Nanti kita akan bakalan bikin video selanjutnya. Bye bye, see you on the next video.